Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jinayat dan hikmahnya. Yang pertama, pembunuhan. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Yang kedua, macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh atau korban adalah orang yang baik. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Yang selanjutnya dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 33. Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada 2 pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi SAW bersabda yang artinya pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dan selanjutnya, hukum bagi pelaku pembunuhan. Pelaku atau orang yang tidak melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban. Apakah pembunuh akan dikisas atau dimaafkan? Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diat kepada ahli waris korban. Sedangkan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah melaksanakan kafarah atau akan disiksa di akhirat kelak? Dan selanjutnya, pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut, yang artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim atau dengan tipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang selanjutnya, hikmah larangan membunuh.
Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya pembunuhan sengaja atau hukumnya adalah qisas, kecuali jika wali korban memaafkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, materi selanjutnya penganiayaan. Pengertian penganiayaan. Yang dimaksud penganiayaan di sini adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Yang pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai atau menusuk bagian badan dan menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Yang kedua, penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan. Dan selanjutnya, dasar hukum tindak penganiayaan. Larangan berbuat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jika dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Materi selanjutnya kisas. Kisas yang artinya memotong atau mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara, qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Macam-macam qisas. Yang pertama, qisas pembunuhan atau yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, qisas anggota badan atau yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Yang selanjutnya, hukum qisas. Hukuman mengenai qisas ini, baik qisas pembunuhan maupun qisas anggota badan, dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, dan kami telah ditetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu atau menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Yang selanjutnya, syarat-syarat qisas. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar baik. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari pembunuh. Jika seseorang bapak atau orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak dikisas. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak dibunuh seorang bapak atau orang tua yang membunuh anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmidzi. Dalam hal ini, hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepada orang tua tersebut, semisal mengasingkannya dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jerah.
Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, maka merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Yang kelima, qisas yang dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Hikmah qisas, hukuman yang dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukuman yang sangat menjaga serta menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Itulah tadi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.